That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia mengenai novel sejarah atau teks sejarah, di sini kelompok kita membahas mengenai sebuah novel yang berjudul Kemelut di Majapahit. Novel Kemelut di Majapahit merupakan karya S.H. Mitra-Djo yang bisa digolongkan sebagai novel sejarah. Novel ini berisi beberapa peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dengan mengambil latar belakang sejarah kerajaan Majapahit, tetapi tidak semua isi novel Kemelut di Majapahit berbasis sejarah. Karena terdapat beberapa cerita yang merupakan fiksi atau merupakan imajinasi sang penulis novel. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertajasa Jayawardhana, ia tidak melupakan jasa para senopati yang telah setia dan banyak membantunya. Pada saat itu, Raden Wijaya memberikan pangkat kepada para senopatinya, salah satunya yaitu Ronggolawe, yang diangkat menjadi adipati di Tuban. Hubungan antara junjungan dengan para pembantunya amatlah erat dan baik bagaikan tali persaudaraan. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan tersebut terguncang setelah Sang Prabu Kertajasa telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Hal ini bertujuan agar tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang istri Raden Wijaya, yaitu Dyah Tribunan yang menjadi pemaisuri, Dyah Nara Indra Dwita sebagai istri kedua, ketiga adalah Dyah Jaya Indra Dewi, dan yang keempat yaitu Retno Sutawan atau Rajapati yang berarti terima kasih. Kecantikan Dyah Gayarti terkenal di seluruh negeri dan dipuja-puja oleh para sastrawan pada masa itu. Pada beberapa tahun lalu, pasukan Pemalayu diutus oleh Sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ini dipimpin oleh Gebok Nabrang, pasukan ekspedisi yang berhasil 2 orang putri bersaudara. Sang Prabu Kertajasa terpikat oleh putri yang kedua, yaitu Dara Petak. Maka Dara Petak dinikahi oleh raja sebagai istrinya yang kelima. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini karena selain cantik jelita, ia pandai membawa diri sehingga diberi nama Sri Indaswari. Hal tersebut menjadi saingan terkuat bagi Dyah Gayatri. Beberapa waktu kemudian terjadilah persaingan di antara para istri ini yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda di antara mereka sebagai pihak Dyah Gayatri dan kepada Dara Petak keturunan Melayu. Pada suatu ketika, Sang Prabu melakukan pengangkatan patih Hamangkubumi yaitu kerajaan Majapahit yang dipilih oleh raja yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini dipengaruhi oleh bujukan Dara Petak. Ronggolawe marah bukan main ketika mendengar berita tersebut. Kedua istrinya berusaha menenangkan Adipati Ronggolawe, akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri dan langsung berangkat ke Majapahit bersama pengawal dengan kuda kesayangannya. Ronggolawe langsung menghadap Paduka Raja yang sedang dihadapkan oleh para senopati dan punggawa. Ronggolawe tidak lupa mengaturkan sembahnya dan langsung menjelaskan bahwa pengangkatan Nambi sebagai Pati Raja itu tidak tepat dan tidak bijaksana serta dipengaruhi oleh suara belakang. Tetapi Raja juga menjelaskan bahwa keputusan itu sangat tepat dan merasa tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tetapi Ronggolawe berusik keras bahwa keputusan raja itu tidak adil dan bijaksana. Ronggolawe tersenyum sinis sambil menunjuk kepada Dara Petak dan Nambi dan berkata apa raja tidak sadar bahwa raja telah dipengaruhi oleh mereka. Merasa tidak enak oleh Ronggolawe ketika istri tercinta ditunjuk-tunjuk oleh Ronggolawe. Raja menyuruh pengawalnya mengusir Ronggolawe dari Majapahit. Beberapa minggu kemudian, Baginda Raja sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Beliau melihat Paten Nambi dengan istri tercintanya sedang berbincang-bincang mencurigakan. Raja mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Ternyata merencanakan ingin membunuh raja dan menguasai kerajaan Majapahit.
Raja tidak menyangka bahwa istrinya yang sangat dicintainya itu mengkhianatinya. Raja tidak langsung menindak mereka, melainkan dia berpikir ingin menindaknya di kerajaan nanti. Ketika sampainya Dara Petak dan Patih Nambi di kerajaan, Baginda Raja berbicara dengan suara lantang, "Terkutuk engkau berdua." Dara Petak langsung sontak pucat dan berkata, "Apa maksudmu, Kakang? Kau tega mengkhianati aku? Kau ingin membunuhku? Ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Ronggolawe. Kau ini busuk." Tidak mendengar penjelasannya lagi, Raja menyuruh pengawal menghukum mati Dara Petak dan Nambi. Lalu memanggil kembali Ronggolawe ke kerajaan. Raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada Ronggolawe, dan akhirnya Ronggolawe diangkat menjadi patih di kerajaan Majapahit.